tugas yang minggu kemarin Pak Edi berikan adalah kalian mempresentasikan jenis atau karakter dari media publikasi salah satu dari 3 jenis. Jadi ya Pak, ada jenis media cetak, kemudian ada jenis media elektronik, kemudian yang ketiga adalah jenis media terus. Tiap jenisnya itu banyak sekali macam-macam. Kalian akan memilih salah satu dari jenis tersebut. Ya, ya Pak. Oke. Yang sudah siap siapa? Rizal? Silakan Rizal. Kamu milih apa? Sudah Pak. Ya, silakan. Dipresentasikan. Ya Pak, ya Pak. Maaf, Pak kalau berisik soalnya di samping jalan raya Pak. Ya. Ini di share screen Pak. Ya, share screen. Oh ya. Ini Pak ya. Ini Pak, saya ambilnya yang internet Pak, yang Instagram, media publikasi yang Instagram. Ya. Silakan. Penjelasan pertama Pak, Instagram sejarahnya itu bisa disebut IG atau Insta. Instagram itu sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jaring sosial, Pak, termasuk milik Instagram sendiri. Jadi ini ada layanan jejaring sosial, berbagai layanan jejaring sosial itu bisa apa seperti Facebook itu bisa di-share ke WhatsApp, ke beberapa media publikasi gitu Pak. Terus Instagram sendiri mempunyai algoritma. Algoritma Instagram ini tidak berubah dari waktu ke waktu, berubah Pak. Cuman jaraknya berubah itu enggak 1 tahun 2 kali gitu, enggak Pak. Kayak gitu. Terus yang membuat berubah itu karena data dan tren. Mic-nya dekatkan aja. Ya. Dekatkan lagi kayak gini. Ya, jelas kalau gitu. Ya. Nah, algoritma sendiri ini enggak berubah terlalu cepat Pak. 1 tahun 2 kali itu enggak. Tapi di sini yang merubahnya itu data dan tren yang masuk dan diproses oleh Instagram dari akun tersebut Pak. Seperti itu dari akunnya itu. Nah, di sini penyebabnya ada yang merubah algoritma sendiri itu Pak ya. Ada komen, like, share, dan view. Itu mempengaruhi post di feed Instagram tersebut. Jadi kalau seumpamanya kita mempunyai Instagram dan kita sering mengkomen, contohnya produk-produk pembersih rumah gitu, sering menyukai produk-produk pembersih rumah, share atau melihat di feed itu dari Instagram sendiri, dia bakal mengasih post-post yang mempengaruhi, bukan yang berhubungan dari pembersih itu Pak. Terus di sini ada foto dan video memiliki posisi yang setara. Jadi di Instagram sendiri algoritmanya foto dan video itu enggak beda Pak. Enggak bedanya video itu tinggi atau lebih menarik, foto enggak menarik itu enggak. Jadi dari Instagram sendiri dia menyetarakan foto dan video tersebut. Terus di sini ada lagi interaksi palsu atau bot, itu tidak dihitung. Jadi kalau semuanya seperti kemarin-kemarin itu ada seperti follower yang bisa di generator seperti itu, terus ada komen yang tinggal diklik terus ada muncul beberapa komen. Itu kalau sekarang
itu tidak masuk ke data yang dihitung oleh algoritma Instagram sendiri itu Pak. Di sini ada panjang komen mempengaruhi besar engagement. Itu kalau seumpamanya kita mengepost sebuah konten Pak, atau foto atau video di Instagram, dan yang mampir ke konten kita terus komen panjang, itu bisa algoritma Instagram itu bisa nge-up postingan kita seperti itu. Jadi mempublikasinya itu di-push terus sama Instagram. Yang terakhir, semua akun itu setara Pak. Jadi di Instagram kan ada yang namanya akun personal, terus ada yang namanya akun bisnis. Itu perbedaannya. Kalau akun bisnis itu ada seperti setiap postingan kita itu ada analitiknya sendiri Pak. Gitu. Jadi yang melihat berapa, yang itu berapa, terus share berapa itu ada Pak. Tetapi dari pihak Instagram itu mensetarakan akun-akun tersebut, mau personal atau bisnis itu tidak ada istimewanya sendiri, sama-sama istimewa. Di sini ada yang mempengaruhi Instagram sendiri Pak, ada minat, hubungan, waktu, frekuensi penggunaan, dan following. Nah, minat sendiri Pak, kalau minat itu hampir mirip sama yang komen, like, share itu. Jadi kalau seumpamanya akun kita sering melihat atau mengklik sebuah foto, video di feed atau di story yang berhubungan tentang, contohnya yang tadi itu pembersih rumah, dari Instagram sendiri algoritmanya dia akan memberikan postingan-postingan yang berhubungan dengan pembersih rumah tersebut. Terus yang kedua, hubungan. Hubungan ini sama dengan pengaruh besar pada engagement ini Pak. Jadi kalau semuanya kita sering membalas komen-komen, itu berbalas komen, itu dia bisa Instagram algoritmanya itu postingan kita itu bisa ditampilkan pada calon-calon atau apa Pak ya, yang sesuai target gitulah Pak. Terus ada waktu ini kalau seumpamanya kita sering menggunakan Instagram dan sering melihat videonya itu kembali lagi ke pembersih rumah tadi, alat-alat itu, dari Instagram sendiri juga dia bakalan nge-push yang lingkupnya masih ke pembersih rumah itu Pak. Terus di sini ada frekuensi penggunaan. Di sini frekuensi penggunaan itu seumpamanya per hari kita menggunakan aplikasi Instagram itu 2 jam atau bahkan lebih, dan itu sering 10 menit kita menggunakan Instagram, terus berhenti 5 menit, 10 menit lagi menggunakan, itu datanya yang ditampilkan di feed itu lebih real time. Jadi lebih panjang frekuensi penggunaan, itu bisa yang ada di feed Instagram itu, postingan-postingan itu bakal real time Pak. Jadi Instagram itu kalau semuanya kita jarang membuka, itu dia kalau tenggelam Pak, jadi nggak real time penampilan feed-nya seperti itu. Terus di sini ada following itu yang diikuti. Di sini following-nya juga sama Pak. Kalau semuanya kita mengikuti akun-akun yang berhubungan dari pembersih rumah tadi, itu yang di feed kita bakalan menampilkan seputar pembersih rumah itu. Jadi apa yang kita sukai atau apa yang kita sering lihat di Instagram, algoritmanya dia bakalan fokus itu terus.
Di sini ada ini Pak, Instagram merupakan alat promosi yang sangat ampuh karena penggunaan internet lebih tertarik pada pembahasan visual. Jadi media publikasi Instagram itu sedang bagus-bagusnya Pak untuk mempublikasikan sebuah media. Terus yang kedua ini ada gaya publikasi dengan Instagram sangatlah unik dan variatif sehingga membuat user lain tertarik untuk melihat. Nah, di sini ada kata-kata sangat unik dan variatif Pak. Soalnya di Instagram itu ketika kita penyusunan feed itu kan yang ditampilkan itu foto. Terus foto itu bisa kita susun Pak semenarik mungkin, dan itu ketika foto itu menarik, orang kan kalau semuanya mau melihat itu jadi pengen ngeklik gitu loh Pak. Nah, sehingga membuat user lain tertarik untuk melihat seperti itu. Terus di sini kesimpulannya Instagram merupakan salah satu dari beberapa media publikasi yang saat ini harus dimanfaatkan dengan maksimal. Membangun, mempromosikan produk atau menyebarkan informasi dengan fitur dan algoritma Instagram yang dapat membantu menargetkan audiens. Jadi algoritma Instagram itu bisa nge-push beberapa konten yang itu bisa menargetkan audiens yang lebih tepat seperti itu Pak. Sehingga sangatlah membantu dalam mempublikasikan sebuah produk dan konten. Nah, seperti itu Pak. Nah, terima kasih. Maaf Pak, itu mic-nya Bapak di mute, jadi kita nggak kedengaran suaranya. Hai, lupa. Baik, ini, nah, betul bilang pertanyaannya. Tadi kamu bilang bahwa Instagram mampu membantu untuk mencapai target audiens. Ya, dalam kesimpulan kamu tadi ya, itu bagaimana caranya Instagram tadi itu mencapai target audiens yang dituju itu bagaimana? Jadi Pak, itu dari contohnya seperti ini Pak, ada ABC, dia sering melihat konten-konten dari jam tangan, seperti itu. Kalau ada jam tangan dia klik, dan dia melihat video-video. Terus dari marketplace atau penjual Z, dia kan memposting jam tangan, otomatis dari pihak Instagram algoritmanya itu postingan Z itu bakal ditampilin di feed ABC tadi, soalnya ABC tadi itu sering melihat beberapa konten yang berbau dari jam tangan tersebut. Jadi algoritmanya Instagram itu bisa membaca Pak, seperti itu. Jadi lebih menargetkan audiensnya itu. Oke. Ya, dilanjutkan. Siapa yang sudah siap lagi? Irfan? Ya Pak, terima kasih. Irfan? Ya Pak. Silakan Irfan. Pertama. Ya Pak. Baik. Ya, silakan kamu. Ini udah di share screen Pak? Udah. Sekarang. Ya, di sini saya mau membahas media publikasi tentang spanduk. Oke, next kita. Pengertian spanduk. Spanduk ialah sebuah kain tentang nggak kelihatan Mas Panju. Bisa. Tidak kelihatan.
Share screen. Share screen beta. Di bawahnya kan ada tulisan share screen itu. Share. Oh, screen oh ya. Wow. Alt S atau Alt S kalau kamu pakai keyboard. Menampilkan itu. Nah, oke. Oh iya. Maklum. HP ini nggak apa-apa. Oke, Udah, sip. Oke, sip. Masuk. Media publikasi spanduk. Spanduk ialah sebuah kain rentang yang berisi propaganda, slogan, atau juga berita yang juga perlu diketahui oleh umum. Dan pengertian lain dari spanduk ialah kain yang membentang yang biasanya juga berada di tepi jalan yang berisi sebuah teks berwarna dan juga bergambar. Spanduk merupakan sebuah media informasi dan biasanya juga dibuat dengan sebuah cat, sablon atau screen printing, ataupun dengan menggunakan cat mesin. Spanduk yang ada pada zaman sekarang merupakan media promosi yang cukup populer saat ini, dikarenakan harga dari spanduk yang cukup murah dan juga proses dari pengerjaannya yang cepat. Di mana pada saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang bergerak pada bidang periklanan dan juga mempunyai mesin digital printing untuk membuat spanduk. Fungsi spanduk yaitu salah satunya sebagai media promosi yang ekonomis dan juga menyampaikan informasi dalam waktu membaca yang singkat. Ya, di sini maksudnya spanduk itu kan sering kali dipasang di pinggir jalan, Pak. Jadi orang yang membaca itu kebanyakan orang yang cuma lewat saja. Jadi orang yang lewat itu pasti durasi dia membaca tidak akan lama. Jadi yang teks yang ada di dalam spanduk itu pasti singkat dan mampu menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Lalu spanduk bisa mempengaruhi sebuah citra produk dari perusahaan, yang dimana desain dan penampilan dari spanduk yang menggambarkan citra dari perusahaan tersebut. Yang keempat, dapat mengingatkan masyarakat umum pada sebuah produk dari perusahaan itu, yang dimana di setiap spanduk itu memiliki elemen-elemen yang menonjol yang dapat mudah diingat oleh masyarakat yang membacanya. Kelima, dapat membangun loyalitas masyarakat umum ataupun pada bisnis Anda. Kelebihan dari spanduk yaitu satu, proses pembuatan tidak terlalu rumit. Lalu jangkauan pemasangan sangat luas dan frekuensi tinggi. 3, mencakup semua target audiens. 4, penempatannya fleksibel secara geografis. 5, mudah diingat sebelum membeli produk. 6, bisa dilihat berulang-ulang oleh pengguna jalan. Kekurangan dari spanduk yaitu pertama kurang efektif karena sebagian masyarakat yang lewat kurang efektif. Mas, ini salah, Pak. Kurang efektif karena sebagian masyarakat yang lewat terlalu dekat di depan spanduk. Jadi tidak bisa membaca dengan nggak bisa kelihatan semua gitu, Pak. Terus yang kedua, waktu pemasangan cukup lama dan kurang praktis. 3, tidak bisa menampilkan informasi secara lengkap karena harus dibuat sesingkat-singkatnya. Terus 4, bila frekuensinya terlalu tinggi atau sering dilihat oleh masyarakat, mengakibatkan kebosanan pada target audiens. 5, mengganggu keindahan lingkungan bila terpasang tidak teratur.
jenis-jenis spanduk. Tuh, hilang. Yang pertama itu spanduk sablon yang dimana pembuatannya menggunakan teknik sablon. Yang kedua sablon spanduk lukis atau spray yang seringkali digunakan pada warung-warung Lamongan. Lalu yang ketiga adalah spanduk printing yang dibuat menggunakan mesin-mesin cetak. Udah itu, Pak. Udah semua itu, Pak. Balik. Mic-nya masih off itu, Pak, punya jenengan, Pak. Ini menggunakan HP ya ini tadi ya? Ya, Pak. Ya, berarti PDF di-share filenya, dokumen ya. Baik, sekarang pertanyaannya untuk Irfan. Bagaimana agar spanduk sebagai media publikasi menjangkau khalayak yang efektif? Bagaimana agar efektivitasnya tinggi dalam menjaga khalayak ramai? Itu tipsnya gimana? Ya, yang ada di spanduk itu harusnya setiap teks atau objek yang ditampilkan dapat dibaca atau dilihat dengan jelas dan mampu menyampaikan informasi yang ingin disampaikan oleh pihak perusahaan. Itu dari sisi bentuknya. Kalau dari sisi pemasangannya gimana? Kalau pemasangannya pasti dipasang di tempat yang sering dilewati banyak orang, Pak. Seperti di lampu merah itu kan sering kali orang berhenti di situ, jadi bisa apa ya, lebih sering dibaca gitulah. Jadi memang spanduk ini satu memiliki keterbatasan pesan ya, karena ukurannya dan juga pemasangannya itu biasanya dipandang dari sisi jauh. Sebenarnya ditujukan oleh khalayak ramai di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Jadi ya kalau di tepi jalan sampai orang lewat nggak akan lihat. Ya. Mending banner kalau yang speed gitu ya. Tapi kalau spanduk mungkin di perempatan sehingga orang itu ada yang mungkin berhenti sebentar lalu dia melihat spanduk membaca sekilas ataupun di tempat-tempat keramaian pojok pasar itu biasanya dipasangi tempat-tempat spanduk yang bisa menjangkau khalayak yang lebih ramai di tempat berkumpulnya masyarakat ya. Jadi memang punya keterbatasan tapi sebenarnya untuk pesan yang ekonomis dan juga cepat dalam momen tertentu menginformasikan suatu pesan kepada khalayak ramai di tempat-tempat keramaian. Tadi dikatakan di pasar atau tempat pemberhentian, di terminal, atau di perempatan, mana di situ ada lampu merah dan di situ ditempatkan spanduk untuk memberikan informasi. Ya. Oke. Baik. Kukuh, gimana Kukuh? Silakan. Pak. Hah? Punya saya kayaknya agak melenceng ini. Suaranya enggak kurang keras. Dekatkan dengan kurang keras, Pak. Udah. Ya. Rotok banter saya ngomong. Ini, Pak. Ya. Kayaknya punya saya agak melenceng nih, Pak. Agak salah. Gimana? Bentar.
Udah kelihatan, Pak. Media internet podcast, Pak. Jadi yang pertama, apakah podcast itu apa ya? Media di internet untuk penyampai file MP3 atau file rekaman, Pak, seperti radio, cuman on demand. Jadi enggak siaran langsung seperti radio, prosesnya direkam lalu ditampilkan atau disiarkan di platform online. Nah, jadi akhir-akhir ini podcast menjadi satu hal yang banyak didengar di sosial media. Banyak dari kita yang sudah biasa dengan podcast, namun banyak juga yang belum tahu apa itu podcast. Podcast merupakan rekaman audio seseorang yang lebih bisa berupa percakapan atau monolog dan biasanya mempunyai topik tertentu yang dibahas dalam satu episode podcast. Bisa diibaratkan juga sebagai buah blog, namun dalam bentuk suara, karena banyak podcast yang merupakan monolog. Next, sejarah podcast. Awal mula podcast. Podcast itu sendiri sudah ada sejak 2005, tapi mulai banyak digunakan dan berkembang cepat sejak 2011 sampai sekarang. Untuk namanya sendiri, podcast diambil dari kata iPod plus broadcasting karena memang yang mencetuskan pertama kali platform podcast itu Apple di 2005. Banyak orang yang mengatakan podcast itu radio modern, cuman dari segi persamaannya mungkin karena sama-sama hanya file audio, tidak menampilkan file visual sih untuk yang pertama. Tapi perbedaannya itu radio streaming dan kita harus mendengarkan apa yang secara langsung gitu. Kita harus mendengarkan apa yang penyiar itu ingin siarkan gitu. Tapi kalau podcast ada proses rekamannya sendiri, jadi filenya sudah diedit gitu baru disiarkan ke pendengarnya. Basis suara sama suara, walaupun sekarang banyak podcaster yang banyak merambah di ranah visual sih, Pak. Jadi di platform YouTube itu mulai banyak bermunculan podcast dengan video. Kelebihan dan kekurangan podcast. Kelebihannya ya podcast itu pengalaman belajar lebih personal. Mungkin karena saya pribadi kalau mendengar podcast itu seringnya para podcaster itu menceritakan apa yang mereka diskusikan itu berdasarkan mindset atau perspektif mereka, terus opini mereka tentang apa yang didiskusikan, jadinya lebih personal. Untuk yang kedua, penggunaan yang nyaman dan mudah. Penggunaan yang nyaman dan mudah itu maksudnya kita cuman perlu mungkin menyetel podcast itu sendiri lewat HP atau lewat browser atau lewat PC atau lewat laptop dan hemat waktu. Yang jelas podcast ini sendiri bisa didengarkan kapanpun. Bisa pagi hari sambil olahraga atau sambil beraktivitas, sambil bekerja, sambil berkendara, naik mobil gitu, terus atau sebelum tidur. Yang selanjutnya fleksibel karena memang bisa dengan HP dan dimanapun setiap kita megang HP ada koneksi internet, kita bisa mendengarkan podcast itu sendiri. Untuk kekurangannya, podcast masih terbilang baru untuk di Indonesia khususnya. Kalau di luar mungkin udah mulai dari 2007 mungkin 2007 2008 udah mulai happening di sana. Cuman kalau di Indonesia mulai 2011 hingga sekarang. Selanjutnya ada biaya berlangganan. Untuk platform-platform aplikasi yang
menyediakan layanan podcast ini sendiri banyak sih, ada yang berlangganan, ada yang free, ada yang berlangganan free-nya cuman bisa mendengarkan, cuman kita nggak bisa pilih konten gitu-gitu, harus random. Ada yang free tapi pakai iklan gitu-gitu, Pak. Dan yang selanjutnya memerlukan koneksi internet. Oke, next, manfaat podcast yang pertama, melatih imajinasi, sama halnya dengan membaca, mendengarkan podcast dapat melatih imajinasi kamu. Karena pada umumnya podcast tidak memiliki visual dan lebih fokus pada indera pendengaran yang akan membuat kamu membayangkan hal yang dibicarakan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Apabila kamu sering mendengarkan podcast, secara tidak langsung kemampuan mendengarkan juga akan terlatih. Pada akhirnya akan membuat kamu menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Yang ketiga, belajar hal baru. Podcast menyediakan berbagai pilihan top dan subjudul yang cukup bervariatif, sehingga kamu dapat memilih apa yang menurut kamu menarik. Tak hanya informasi umum yang menjadi bahan obrolan, namun juga menyediakan cerita dari perspektif berbeda, sehingga pendengar mampu belajar suatu hal baru. Yang keempat, membangun kredibilitas. Podcast bisa jadi sarana podcaster dalam menyalurkan hobi mereka yang suka diskusi mengenai topik tertentu. Ya, contohnya apa perspektif dari podcaster itu sendiri, entah mereka mau memberikan tutorial apa, atau memberikan tips-tips dan info-info apa sesuai dengan pandangan mereka. Di dunia bisnis pun podcast bisa digunakan sebagai salah satu upaya branding. Platform podcast terlaris di Indonesia yaitu ada Spotify yang terbesar mungkin di Indonesia, ada Anchor, Noise, Apple Podcast, SoundCloud, dan juga Google Podcast yang sepertinya baru sih Google Podcast. Podcast ini memang dahulu dirancang untuk dapat diputar pada Mac dan juga iPod. Podcast ini semakin populer pada 1 tahun berikutnya, sempat jadi sangat booming pada 2007. Bahkan popularitas podcast ini terus berkembang cepat sampai dengan saat ini. Sebagian besar orang Indonesia juga sudah terbiasa mendengarkan podcast sejak 2012. Beberapa channel podcast di Indonesia, ini menurut genre. Yang pertama pendidikan, ada Kisah Tanah Jawa, ada Cak No, ada Geolive. Terus komedi, ada PORD, podcast Raditya Dika, ada PAM, podcast Awal Minggu, podcast Mas, podcast Kesehatan Masyarakat, Masyarakat dan Budaya. Genre ini ada di Siwat IC, contohnya Hiduplah Indonesia Maya, dan yang ketiga Froyonion Podcast. Untuk genre seni dan hiburan, yang pertama ada Deddy Corbuzier, yang kedua Opini Tengah Malam, yang ketiga Sumbu Pendek. Udah, Pak. Terima kasih. Mic-nya Pak, mic-nya lupa Pak. Iya, ini termasuk media baru ya. Media baru, Media Pak. baru. Takutnya apa melenceng apa enggak gitu, Pak. Baik, ya. Ini Mas Yanto, tayangmu celamanya. Cisam, Mas Yanto tayangmu celamanya. Ya, Pak. Karena waktunya ini Pak Edi harus kuliah untuk yang jam kedua ya. Kamu minggu depan ya? Ya. Sama si siapa? Ya, Pak. Ya, sama dia, sama si. Oke, siap. Ini baik sekali ya. Jadi ini mencerahkan kalian ya. Nanti kalau kita diskusikan, nanti ini tugas itu akan diteruskan dengan analisa perbandingan pesaing ya. Tapi nanti pada tugas berikutnya. Ya, jadi itu kita ajukan semuanya maju, memberikan sharing pengetahuan.
pengetahuan, berbagi juga diskusi nanti kemudian nanti juga tugas selanjutnya menganalisa pesaing, ya, pesaingnya misalnya apa pesaingnya spanduk, apa pesaingnya podcast, apa pesaingnya Instagram tadi. Tapi untuk tugas selanjutnya kamu mulai bisa siapkan ya. Ya, Pak. Saya kira untuk kuliah malam ini kita cukupkan sekian dulu ya. Nah ini jam 19:04 Pak Edi harus mengajar di kelas yang lain. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.